awakan Bun kalau misalnya dia ngevakum sendiri itu boleh loh kita buka gini, kita buka terus habis itu kita pencet ini dipegang terus habis itu masukin ke sini ini masih kita pegang. Ini kita buka sambil main. Jadi masuk ke dalam lumayan. Aduh bidan sakit. Nah misalnya dia sakit nih, kesakitan, dilepas boleh atau kita pencet ini, kita buka dikit-dikit. Nah sampai dia nyaman aja. Misalnya cuma segini doang, ya udah. Berarti dia nyamannya segini. Nggak jatuh ya. Kalau kita cuma begini doang, daya vakumnya masih oke. Cuman kadang kalau udah keisi ada asiknya, dia akan langsung copot. Karena ada air. Ada airnya, jadi ruangnya tuh makin lama makin sempit kan. Nah akhirnya dia nggak ngevakum lagi, akhirnya lepas. Nah takutnya ini tumpah. Itu berharga aslinya. Iya benar. Jadi Sayang. iya. Jadi kita bisa buka tadi. Nah kalau misalnya kesakitan masih pas kita udah kurangin masih kesakitan, coba cek dulu si areolanya keras enggak. Kalau biasanya kalau udah kepenuhan areola itu akan keras. Jadi sakit banget. kalau kita pakai ini kesakitan. Ya. Nah kita lunakin dulu areolanya. Gimana? Melunakinnya biasa dengan teknik circle. Jadi cuma diputar tanpa minyak. Sambil kita explore ini, oh iya nih keras, nyeri, ya udah kita boleh circle. Di titik yang itu biasanya ada grendel-grendel kecil. Nah kita pecahin aja di dalam situ dengan kita tekan sambil sesuaikan ekspresi ibunya. Kalau dia kita melihat dia agak meringis, kurangin, jangan terlalu tekan. Kita main di tekanan aja. Misalnya segini dia meringis, ya jangan segini, berarti tekanannya kurangin, mungkin segini. Kita puter aja circle. Bahasa aku tuh tekniknya circle ya Bun. Nah ini kita putar sampai kapan? Sampai sih meringelnya itu nanti berkurang, mengecil. Kenapa sih kayak gitu? Kenapa nggak langsung kita perah aja? Sakit. Sakit. Kalau kita langsung perah itu sakit. Jadi kita harus yang namanya pecahin dulu. Kenapa nggak diseret aja pakai minyak seret kan? Sakit juga, ngumpulin sumbatan di depan itu lumayan menyakitkan. Itu sakit nggak kalau areolanya di circle gini? Tekanannya kita mainin. Mau ditambahin, mau kita kurangin, kita lihat respon ibunya. Plus kita tanya ibunya, Bun segini nyaman nggak? Bun sakitnya ketahan nggak ya? Atau sakit banget? Sakit banget bidan, beda kurangnya segini aja. Jangan sampai ke dalam gitu. Tapi kalau misalnya ibunya aman sih bidan, karena toleransi sakitnya nggak terlalu rendah, dia lumayan tinggi toleransi sakit, kita bisa segini tuh bisa. Untuk tipe ibu yang memang toleransi sakitnya tuh dia tinggi. Kalau yang rendah, jangankan segini baru pegang gini aja udah sensitif banget itu. Nah, iya gitu. Jangankan dipegang, kemudian aku tuh kesenggol baju. Iya. Nah, kalau udah kayak gitu, kita perlu explore-nya tuh pelan-pelan. Jangan ditekan gitu. Explore gini aja. Itu bakal duduk atau tidur? Duduk. Kalau tiduran nanti nggak bisa ditampung. Nah, aku biasanya kan yang sebelahnya lagi udah kita tempel nih, walaupun udah dikosongin, tetap dia nanti bakalan netes kalau kita ngerangsang yang sebelahnya kan. Jadi biar nggak kebuang, aku biasanya tidak menggunakan minyak untuk payudara, jadi aku tempel sebelahnya pakai ini. Sebelahnya aku akan siapin Bun ada botol atau gelas yang bersih, biar nanti hasilnya bisa kita tampung, bisa diminum ke dede gitu. Kita sambil cek aja secara secara mata kita nih, kita lihat kalau kotor ya kita bersihin dulu. Bun punya kapas enggak? Nah terus
wajar kalau kotor, berarti ibunya kan nggak tahu cara bersihinnya. Walaupun mungkin banyak sekarang di sosial media juga pada ngajarin bersihin puting itu kayak gimana, pakai baby oil kah atau ada oil yang lainnya, tapi nggak semua ibu tuh terpapar dengan info edukasi itu. Ya betul. Jadi kita yang ketemu langsung secara private diundang pribadi, kita maksimalin waktu kita untuk ngajarin ibunya, Bun ini kan agak kering nih, Bun ini agak-agak ada kotor-kotor, ada bekas susu yang sebelumnya, bisa ya kita bersihkan dulu. Bunda rajin-rajin aja bersihinnya sehari sekali atau misalnya seminggu 2 kali, senyamannya aja, jangan digosok tapi cukup dikompres. Nanti 10 detik itu di 1 sampai 10 biasanya dia udah melunak nih, yang keras-keras, yang udah jadi kerak-kerak gitu kayak kerak nasi. Nah itu bisa melunak setelah kita pembesaran kapas kecantikan boleh yang bulat atau yang kotak, senyamannya aja, terus habis itu kita usap. Berarti bersihnya cukup air hangat Kak, nggak minyak. Nggak usah pakai minyak. Walaupun minyak kita aman, tetap pakai minyak tuh nggak enak. Iya sih ya. Gitu. Bener-bener. Nanti ada asinya tuh ada Sayang. minyaknya. Jadi makan gorengan. Gitu ya. Jadi kalau aku lebih kayak nggak usah pakai minyak karena nggak semua ibu tuh ngerasa minyak itu bersih. Walaupun kita bilang minyaknya aman ya Bun buat si titik, tapi mereka lebih rela dibuang karena bukan minyak dibanding dikasih dairy-nya, takutnya nanti mencret dan lain-lain, padahal mah aman. Aman ya. Jadi kita menjaga itu aja. Nah, setelah kita udah punya wadah atau kadang aku bawa sendiri ini, tapi aku udah bilang Bun ini berarti nggak bersih, nggak steril ya Bun. Kalau mau Lah sendiri. botol sendiri. Nah, nanti pas kita explore gini, misalnya nanti akan ada nitik-nitik ASI tuh, ya kan? Nah, pas kita circle gini, biasanya nitiknya lebih banyak ASINya yang keluar daripada kita buang ke kain. Ya, kadang kan dikasih kain ya dialasin kayak gitu, kan bikin basah, lepek kainnya terus lengket kena ASI itu. Iya. Nah, jadi mendingan kita tampung. Jadi pas udah mulai menetes ya udah kan stop dulu, kita ambil dulu si ASI-nya. Setetes tuh berharga. Iya. Nanti bakalan diambil 70 ml aja tanpa Nggak terasa ya. rasa. Nah, kita circle aja sampai kapan? Sampai areolanya lunak. Kalau areola udah lunak, baru kita cek yang atas. Jadi jangan dari atas, ini, ya kan? Ya Bun, bisa pakai minyak. Ya pakai minyak sih, licin, bener. Tapi pas kita seret gini, artinya kita ngumpulin sumbatan ke depan. Akhirnya depannya makin kemung, Makin numpuk. makin sakit, kayak gitu. Itu yang bikin ibu-ibu rata-rata trauma. Apalagi pas proses tadi dikumpulinnya itu kan gini ya. Iya. Atau ada yang gini ya kan, ada yang disisir-sisir ya kan. Itu biasanya ibu-ibu juga aduh bidan sakit. Iya Bu, nggak apa-apa, memang gitu. Itu cerita klien tuh ngomong kayak gitu. Iya bidan aku tuh dibilang, iya Bu nggak apa-apa, aku tuh udah sampai air mata tuh netes-netes. Iya Bu, makanya jangan sampai sumbatan, emang sakit Bu. Akhirnya ibunya tuh belum selesai sesi udah bidan kayaknya udahan deh, nggak kuat sakitnya gitu. Nanti kita yang mungkin greget ya gitu, kadang ada yang greget karena ekspektasinya ketika kita makin kenceng makin tertuntas, padahal itu bikin trauma, bikin memar atau bikin bengkak sih jaringan-jaringan payudara. Semakin kita kenceng kayak jatuhnya kayak ditonjok gitu, nanti jadi memar, payudara tuh bisa biruan merah kan. Jadi aku tuh tidak pakai teknik itu, atau kayak di pelatihan pakai teknik butterfly itu aku nggak pakai, atau yang kita totok dari 3 jari di atas putih, Iya. aku nggak pakai itu.
Karena untuk kayak sumbatan kayak gitu bikin sakit juga gitu. Kita baru sentuh aja udah sakit, apalagi kita top di situ kadang lumayan menyakitkan. Jadi biasanya aku akan fokus ke areola dulu. Ini teknik circle dengan tekanan yang kita sesuaikan dari ibunya senyamannya ibu. Kalau ibunya nggak nyaman ya udah kita stop, kita pindah ke payudara sebelahnya. Yang ini kita tempelin ini, sebelahnya kita cek. Ibunya mau minum dulu, mau ngemil dulu boleh. Kita sambil cek sebelah. Kenapa kayak gitu? Karena kita sedang membuat momen yang menyenangkan buat ibu. Harapannya selesai layanan sama kita, ibu tetap masih bisa senyum. Bukannya udah blederan air mata, apalagi kalau ibu pakai eyeliner terus pada hitam-hitam jadinya kan gitu. Niat ibunya mungkin mau nanti foto bareng bidannya pakai eyeliner, ternyata pada luntur ya kan. Nah kayak gitu. Jadi biasanya sesuaikan tekanan dengan toleransi sakit ibu masing-masing. Gitu. Kalau misalnya nggak nyaman juga nih, ya udah fokus ke areola. Areolanya udah lunak, tempelan ini. Kalau punya dua-duanya pasang, kita pijat oksitosin. Harus punya. Iya. Silikon Kalau misalnya ibunya nggak punya nih yang kayak gini, ya kan? Nah biasanya pasti bawa. Iya loh, kita sendiri aja. Ada. Aku bawa yang sudah pakai kayak gini, maksudnya buat edukasi kan nggak steril ya. Iya. Tapi aku bawa yang baru satu. Buat apa? Kalau memang ibunya nggak punya, bisa kita tawarin sekalian bu mau. Saya ada, kalau nunggu bundanya belajar dulu kan samaan. Saya ada nih yang baru kalau bundanya mau. Berapa bidan? 30.000. Oh ya udah boleh, ya udah disteril. Karena nanti harapannya hasil yang nanti satuan itu kan diminum kan ke ibunya. Kira ibunya merasa kelihatan tuh berapa mili kan yang menyumbat itu tuh yang bikin dia sakit. Misal 30, 50 ada yang nyampe 50, 60 mili dari kita cuma teknik circle doang. Nah kalau misalnya itu kan sumbatan. Kalau yang masalah mastitis mulai merah, biasanya spot-spot merahnya kan nggak beraturan ya. Ada yang cuma di atas, ada yang di bawah paling sering, karena nggak terjangkau sama ibunya. Itu gimana? Jangan di masas, jangan teknik circle dulu. Jadi cukup diraba, explore dulu. Iya itu nyeri, kita lihat karena kan kita depan-depanan. Jadi kita bisa lihat tuh bagian bawahnya merah apa? Oh nggak merah, tapi ibunya kesakitan berarti mulai ada peradangan. Sempat ada demam nggak? Tanya. Enggak sih, tapi aku mulai meriang-meriang. Tapi aku cek dulu sih enggak, kalau itu nggak apa-apa. Pakai teknik circle masih oke. Tapi kalau udah nyampe merah di bagian titik itu, aku akan siapin botol kaca isi air hangat. Gitu, isi air hangat untuk kita rolling. Kasih tekanan sedikit, balik lagi sesuaikan dengan toleransi sakit masing-masing ibu. Ibu yang satu dengan yang lainnya beda. Even dia baik ibu kembar, ibunya kembar nih, ibu kan ada yang menyusui juga, pasti akan beda respon si toleransi sakitnya. Jadi kita nggak bisa yang misalnya semua ibu tuh segini tekanannya, bisa aja dia cuma segini, nggak apa-apa juga. Senyamannya kita ingat kita punya durasi, jadi maksimalkan durasi kita sama ibunya sebelum kita pulang. Sambil ngajarin ibu, bun di rumah nanti setelah sama saya kan udah kosong nih, nanti dihitung per 2 jamnya atau kalau misalnya di GF ya sesering bayinya nyusu boleh ya dibantu kompres-kompres. Tapi kalau ibunya nggak sempet, kompresnya setiap mandi aja, kan 2 kali mandi pagi sama sore. Nah boleh ya dikompresnya pagi sore aja senyamannya ibu.
Tapi semakin sering kompresnya, semakin cepat tuntas. Gitu. Jadi kita nggak maksa ibunya, tapi ibunya tahu manfaat dari kompres ini apa. Jadi dia merasa momen penanganan ini tidak akan seribet itu. Kadang kita mengedukasi kan, Bu nanti kompres ya, jangan lupa disusuin per 2 jam sekali, jangan lupa nanti kompresnya setiap kali kosong. Terus abis itu nanti di BF-nya 15 menit sampai 20 menitan ya Bun. Itu ibu menyusui lupa bubar itu info-info yang kita infoin. Karena dia udah dia punya hormon yang memang bikin gampang lupa. Ibu menyusui, jadi jangan harap kita mau mengedukasi nyampe berbusa pun dia akan ingat gitu. Kadang nyampe berulang-ulang kita sering datang untuk kunjungan pijat laktasi pun kita udah edukasi yang sama, tetap ibunya kan lupa terus. Kalau kita tidak memberikan apa sih manfaat dari ini yang dilakukan. Nah, tekniknya rolling aja. Kalau misalnya memang ada di bagian yang lumayan sumbatannya tuh kayak lempengan, pernah ya ketemu yang kayak lempengan, jadi bukan meringkal kecil tapi ini melempeng kayak ada tekanan lumayan besar. Itu kalau di rolling sakit, jadi ditekan aja gitu. Nah ditekan aja gitu. Nah kalau misalnya di bidang kayaknya masih sakit banget ya, boleh kita ganti si kompresannya. Aku biasanya nyiapin 2 botol. Botolnya bisa bener. Aku biasanya nyiapin 2 botol, yang satu air hangat, yang satu kalau memang diperlukan buat air dingin. Jadi botolnya ada 2. Kenapa 2? Karena kalau misalnya tiba-tiba kita rubah suhu, dia bisa pecah kan, kaca. Oh iya. Jadi aku biasanya nyiapin 2. Kalau memang reservasinya bukan dadakan ya. Kalau reservasi dadakan kadang aku ya udah aku beli aja Yusi di warung. Karena ini botol Yusi. Kenapa botol Yusi? Karena lebih compact. Ada botol soda yang buat soda gembira gitu, dia agak gede. Susah. Terus dia licin. Kalau ini tuh dia ada ininya, jadi nggak terlalu licin. Dan dia lurus kayak gini. Kalau botol soda tuh dia agak Lengkung ke atas doang. Yang lurus. Kayak gitu. Atau ibunya punya botol ASI yang BKA, oh boleh iya dipakai. Cuman hati-hati kalau ketemunya botolnya yang yang penopan gitu, yang pakai silikon gitu, takutnya itu kebuka, bekas tumpah. oh Karena kan kalau kita kompresnya dingin ya dingin banget, kalau kompres hangat ya agak panas. Kalau ketumpahan kan teriak ibu ya pasti gitu. Jadi mending yang ada tutup begini, ngedrat gitu, itu lebih aman. Kayak gitu. Jadi tekniknya untuk si mastitis kompres hangat aja itu nggak apa-apa. Tapi kalau ibunya nyeri banget kompres dingin dulu, baru kompres hangat dengan teknik rolling. Sesuaikan. Yang penting kita bisa explore dulu, kita tahu mana titik-titik yang nggak nyaman di ibu, kita kasih tekanan kalau memang diperlukan. Kalau nggak terlalu merah, kita boleh dengan teknik settle tadi di semua area, bukan hanya di areola. Nah, kalau misalnya case-nya abses, itu jangan kompres hangat. Karena apa? Karena nanti dia makin merah banget. Jadi cukup kompres dingin. Bila perlu pakai es batu di dalamnya, biar dinginnya lebih lama. Dengan teknik rolling aja. Mau rolling ke arah areola boleh, mau ke arah ketiak boleh, senyamannya ibu. Dan ini biasanya kalau abses itu, kalau posisi duduk agak pegel karena payudara udah berat banget. Jadi bisa agak rebahan setengah, atau mau tiduran juga boleh. Cuman kita boleh infoin ke ibunya minta kain, kita taruh kainnya di sekitar payudaranya. Jadi kalau asinya netes udah dibuang jadinya. Tapi kalau ibu memang pengen simpen untuk kasih ke bayinya pun ya nggak apa-apa juga, tapi posisinya duduk atau setengah gitu. Jangan terlalu rebahan banget. berarti abses nggak ada merah Kak? Abses ada merah.
Oh, ada. gitu. Biasanya merahnya udah menyeluruh, Oh. uratnya pada kelihatan kayak gitu. Tadi aku udah nge-share di grup, ada materinya, di situ ada gambar apa namanya, ada gambar si abses yang merah banget. Nah, itu bisa dilihat. Jadi kalau misalnya abses tuh jangan kompres hangat, cukup kompres dingin. Rolling aja jangan dipakai teknik circle tuh jangan. Oh, jadi nggak boleh gitu. Jangan, karena itu berdiri banget, karena udah peradangan dengan infeksi kalau abses itu. Jadi jangan diapa-apain, cukup di apa namanya, Rolling adding. rolling aja. Yang ini ya abses, yang merahnya udah mulai ini, urat-uratnya udah mulai kelihatan, udah kayak tipis banget kulitnya. Jadi cukup rolling pakai si adding, atau mau kompres pol juga boleh. Atau ibunya punya BKA yang si apa yang jeli-jeli gitu, yang kayak bunga gitu, ya boleh juga pakai itu. Tapi kadang itu nggak terlalu lama ya kompresnya. Iya. Masih enakan pakai botol gitu. Nah, terus gimana nanti? Apakah langsung selesai di satu sesi pertemuan? Tergantung toleransi sakit masing-masing ibu. Ada yang satu sesi pertemuan dia bisa tuntas selesai kalau cases sumbatan ASI aja. Kalau udah mastitis biasanya dia perlu 2-3 kali kunjungan berturut-turut. Kalau misal nggak berturut-turut bisa makin ngetok, karena ibunya kita anjurin, bun nanti dikompres ya, bun nanti keluarin ya, dia nggak akan tega. Aduh, aku nunggu bidan aja deh ya. Gitu. Nah, kita harus ngosongin waktu ya 3 hari ke depan gimana. Sesuaikan aja jadwal kita yang tahu. Bun, saya ada jadwal besok, tapi yang kosong tuh misalnya sore, ya nggak apa-apa tawarin. Gimana bun biar tetap nuntasin ini, atau bundanya pede nih mau nuntasin sendiri boleh dengan teknik yang tadi saya udah ajarin ya bun, kompres rolling aja gitu. Kalau yang mau sumbatan, bun jangan lupa disusuin sesering mungkin, jangan nunggu kencang dulu baru disusuin gitu. Justru belum kencang kalau bayinya udah minta, apa kasih aja, berarti kurang dong, nanti nggak akan kurang. Karena permintaan bayi dari mulut bayi udah merangsang ke areola ini, dia akan langsung produksi lebih cepat lagi, jadi nggak akan kurang. Nggak ada sejarahnya bayi yang nyusu langsung tuh kekurangan ASI, pasti cukup. Yang kekurangan adalah mindset ibunya selalu bilang kurang, akhirnya ya tubuhnya akan memproduksi ASI yang kurang sedikit gitu. Jadi balik lagi, bundanya yang penting mindsetnya adalah ASIku cukup untuk bayiku, bukan bayi tetangga, ya kan? Bukan buat sotok-sotokan ASI karena mau jualan, kan bukan ya gitu. Kalau yang punya satu freezer punya masalahnya sendiri, diberlatasi kah? Gitu. Atau memang bayinya tuh nggak mau nyusul langsung ke ibunya karena satu dengan hal mungkin dia ada masalah tangkai, lipai, ya itu kan perlu diproses lebih dalam. Atau memang ibunya yang nggak mau nyusu juga bayinya karena takut payudara kembar dan yang lain, mitos-mitos yang ada beredar tentang ibu menyusui kayak gitu. Itu perlu diproses lebih dalam lagi kayak gitu. Pokoknya setiap tindakan kasih tahu ibunya biar ibunya tuh tahu dan peka dengan payudaranya. Bun, ini ada granjal nih, bunda mau raba? Boleh, boleh deh. Iya kan, yang mana bidan tadi? Yang ini. Oh iya ya. Nah kalau ada yang kayak gini, nyeri nggak bun? Nyeri, berarti sumbatan. Nyeri nggak bun? Yang sebelah sini enggak, berarti bukan sumbatan. Ada empat berarti. Kalau ada sumbatan pasti nyeri. Kalau misalnya hanya padat aja, kencang aja, tapi nggak ada sakit, nggak ada nyeri, artinya itu bukan sumbatan, tapi penuh, harus dikosongin. Kosonginnya dengan BBF atau non pumping. Kalau telat pumping gimana? Langsung dipumping aja atau ada penanganan
explore dulu sama ibunya tuh kenceng banget nih areola payudaranya kenceng. Kompres, selesai kompres di circle boleh, areolanya aja. Karena kalau disuruh pijet payudaranya tuh ibunya udah pegel karena megang payudara sendiri, udah nahan, jadi udah pegel banget nih. Jadi cukup si areolanya dilunakin sampai lunak, sampai ibunya bisa perah. Perahnya juga gini ya. Jadi ini dibuka, bukan langsung dipencet. Nanti si putingnya kepencet, sakit. Gitu. Jadi dia harus dibuka, baru dibuka. Jadi putingnya nggak panas. Dibuka, dipencet, dibuka, dipencet. Itu akan merah. Gitu, dia akan netes. Nah kalau udah netes gimana? Diolesin ke puting dan areola boleh. Itu buat pelumas tapi pas bayinya nyusu atau pas pakai pumping. Jadi nggak terlalu keset karena ketemu plastik dengan kulit tuh bikin iritasi. Iya. Sering ya ibu-ibu pumping tuh pada lecet, ngomongnya ledes bahasanya tuh. Nah itu karena dia nggak ada pelumas. Cara ngasih pelumasnya itu tadi kita perah dulu. Kita udah tahu areolanya udah lunak, baru digosok. Jangan langsung dipumping, udah telat. Yang tadinya mungkin 2 jam sekali, tiba-tiba 4 jam. Karena bablas tidurnya. Terus habis itu langsung dipumping. Udah deh tuh sumbatannya makin banyak di depan. Gitu. Jadi dikompres dulu. Dikompres dengan ini pun bisa. Kalau di bagian areola, karena susah kalau kita gini. Ya, itu akan sakit kan. Jadi bagian sininya aja kita kompres amat. Amat boleh kalau nyeri banget karena udah 4 jam ya dingin dulu baru air hangat. Sesuaikan aja. Kenapa sih nggak kompres pakai wastafel? Kan kita diajarinnya pakai wastafel. Basah baju ibunya. Masuk angin. Gitu. Jadi dan ibunya pasti kan udah repot nih ngurusin bayinya, terus harus bolak-balik ngambil baju dulu, belum tentu lemarinya tuh di sebelah kasurnya, nanti dia harus turun dulu, pasti bikin ibu jadi nggak mau kompres karena ngerasa ribet. Coba pakai botol aja, siapin termos yang kecil gitu, ya tuangin aja ke sini enak, udah kan bisa ditaruh di samping kasur gitu. Jadi pakai ini lebih praktis dan ibunya nggak akan basah dulu karena kena kompresi wastafel. Kalau pakai yang BKA yang kayak bunga gitu, dia kan harus direbus dulu atau direndam dulu air hangat gitu kan. Itu lumayan bikin membuang waktu ibunya. Gitu. Makanya kenapa aku lebih prefer pakai botol kaca. Kalau botol plastik bisa nggak? Bisa, tapi botol plastiknya meleleh. Jadi mending botol kaca aja. Nah, kalau botol kaca kepanasan, kita bisa balut pakai kain. Balut pakai kain. Nah, lumayan hangat jadi nempel. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya ini udah nggak begitu hangat, coba deh botolnya aja. Oh iya nih, udah lumayan nggak terlalu panas. Langsung kulitnya nggak apa-apa. Itu untuk pertolongan pertama untuk setiap masalah sumbatan ASI. Dan biasanya setelah itu dipantau. Kalau aku biasanya 3 hari setelah kita kasih penanganan. Terus udah membaik belum Bun? Oh udah nih, oke, ya udah. ASI booster tetap di stop, jangan minum ASI booster apapun. Makanan gak ada pantangan, mau makan protein tinggi juga oke. Tapi kalau memang ibunya ngaruh banget sama misalnya makan kacang hijau, bubur kacang hijau, ternyata ASInya bikin banyak, ya mungkin boleh dikurangi dulu lah minum bubur kacang hijaunya, gitu, makan kacang hijaunya. Berarti kan ngebusnya dari makanan-makanan real food. Nah, tapi kalau misalnya ibunya minum ASI booster yang kapsul-kapsul, itu bisa di stop dulu. Terus Bun, nanti kita cross check lagi, kita pantau 3 hari ke depan. Pokoknya kalau memang ibunya ngerasa, kalau bunda ngerasa
payudaranya benar-benar tuntas apa enggak. Kalau memang udah tuntas 3 hari nggak ada balik lagi sumbatan, mau minum ASI booster lagi boleh. Kayak gitu biasanya. Itu untuk masalah-masalah yang sering terjadi. Dan ini adalah dokumentasi klien-klienku setelah selesai layangan. Bu, izin ya, boleh nggak foto bareng? Dokumentasi. Kenapa perlu? Karena ini akan ngebooster kita. Ketika kita foto bareng sama ibunya senyum dan nunjukin hasil hasil asinya. Ini perak tangan dengan teknik sterol tadi. Dapatlah sekantong, dapatlah berapa mili. Happy nggak? Dapatlah berapa dari dotnya dia. Bisa langsung nambahin. Ada yang langsung dipindahin ke botol BKA. Nah, setelah foto bareng ini kita jadi tahu ibunya tuh trauma apa enggak sama kita. Enggak, kalau dia trauma dia nggak akan mau foto ya. Maaf Bidan, kayaknya aku berantakan banget gitu. Padahal dia ngerasa sakit banget ya, dia setelah tiba-tiba pulang nggak gitu bahasanya kayak gitu. Nah harapanku dari sharing class kita hari ini kakak-kakak semua bisa dapat yang namanya dokumentasi minuman, bukan rintihan lagi gitu ya. Semoga bukan dari kakak di sini ya yang menjadi ibu trauma sebelumnya. Nah ini juga ada testimoni dari ibu sampai dia menjabarkan di testimoni dia, walau jarak rumah kita berpuluh kilometer, karena aku datang ke Pondok Gede dari sini. Terus nah kan belum ketemu tapi kita jadi nggak mampir deh gitu. Terus nyampe ada testimoni suka, happy, nggak sakit, sangat membantu di Dandara Best. Makasih loh udah aman. Sampai dianya si ibunya tuh bilang untuk maintenance apa mau ya di hari Jumat bisa nggak? Bukan kita yang nawarin tapi ibunya yang menawarkan diri. Gitu. Berarti kan momen pijat lekasnya menyenangkan. Makanya dia Bidan aku kayaknya butuh pijat. Bukan lagi aduh aku suka rekan jadi bisa kayak di stop aja nyasih biar nggak nyumbat. Trauma. Kesimpulannya adalah kita harus membuat suasana pijat lekas itu happy. Jangan bikin suasana pijat lekas itu menyeramkan. Akhirnya punya atau ibu-ibu menyusui ini punya persepsi bahwa pijat lekas itu emang sangat loh, dikit banget. Jangan deh, kalau bisa nggak sumbatan mending gak usah. Kalau memang misalnya lu sering ngeklop udah, kadang ibu-ibu tuh ngumpul terus mereka cerita lu sakit banget mending lu stop aja di ASI, nanti lu kayak gua dulu sakit banget udah kasih sama bidan sih. Nah, akhirnya mereka berbondong-bondong, bidan aku pijat lakasi tapi bisa nggak ya bikin stop asinya, karena saking traumanya. Jadi semoga dari sharing class kita bisa membuat pijat lakasi momennya itu menyenangkan. Dan ingat setiap masalah lakasi kan berbeda nih, otomatis penanganannya pun berbeda. Itu adalah materi yang bisa membagikan dari teman Kak, banyaknya sharing seputar lakasi sendiri. Kak, berarti abses itu cuma air dingin doang? Udah gitu doang? Iya. Gak ada pijit-pijit sama sekali? Nggak ada. Cuma kompres air dingin doang? Ya. Dan kalau misalnya, untuk akses sendiri dia perlu ada namanya tambahan obat antibiotik ya. Dari dokter? Dari dokter. Ada dokter? Meredah nyeri biasanya ibuprofen, bukan sama si antibiotik.
Iya. Jadi boleh bundanya ke dokter laktasi boleh, mau ke dokter umum juga nggak apa-apa, nanti bisa akan diresepin. Atau bundanya ke Alondo apa Oh, iya. Nah ke situ Kalau kita saranin PCT gitu gimana Kak? PCT itu mastitis kan. Pas Oh. mastitis aja itu boleh paracetamol. Atau bisa masih saran tuh minum Panadol Bir. Iya. Itu aja. Itu karena di warung-warung masih Gampang dicari ya. Itu buat Mastitis. Kalau akses Jadi mah. yang tadi payudaranya merah cuma di sini doang, di sini doang karena dulu sempat demam. Nah, tapi merahnya belum sampai payudara. Itu kalau Panadol biru itu dia untuk apa itu maksudnya? Mencegah untuk mengurangi nyeri sama nurunin demamnya. Biar nggak demam berulang. Tapi kalau udah demam berulang, apalagi 3 kali, boleh anjurin ke dokter. Takutnya sudah ada abses gitu dan payudara bisa udah mengkilap, merah mengkilap gitu. Jadi biasa kan perlu bantuan antibiotik biar ibunya tuh nggak ada Infeksi. demamnya. Karena kalau demam berulang artinya sudah ada peradangan dengan infeksi. Tapi kalau demam cuma sekali, yang masih enjoy, masih menikmati harinya, berarti hanya peradangan aja dan bisa langsung kasih paracetamol tadi. Kalau mau kasih ibuprofen juga nggak apa-apa, tapi ibuprofen kayaknya pakai resep juga ya? Enggak ya? Kayaknya bebas bisa Kak di apotek. Di apotek. Itu ada nyerian. Ibuprofen lebih reda nyeri, lebih ampuh dibanding paracetamol. Lebih singkat Hmm. menghilangkan nyerinya. Oh, lebih gitu, cepat. lebih efektif gitu ya. Iya, buat ibu menyusui. Tapi balik lagi kita jangan ngasih obat ya. Kita nggak boleh ngasih obat, kita nggak ngasih resep, tapi nganjurin aja. Anjurnya. Nanti dia akan beli sendiri di apotek ya nggak apa-apa kan, nanti dia akan ditanya sama apotekernya. Kenapa Bu? Oh mau ibuprofen? Oh iya soalnya saya demam, payudara saya udah kemarin saya dianjurin sama bidannya datang, saya perlu ibuprofen. Oh iya nanti kan dia akan ngasih. Atau misalnya di situ lagi nggak ada ibuprofennya habis, dia akan ada produk lain kan. Tapi kandungannya sama. Dan itu Iya. duduk. Tadi nggak ada pakai minyak gitu. Iya, jadi yang pengaruhnya hanya punggung. Pas lanjut Payudaranya nggak banyak. biasanya Obat abses itu baik dulu. Berarti kalau ibarat kayak nyisir rambut kusut itu dari bawah dulu ke tengah ke atas gitu. Aerola dulu gitu baru ke Iya, atas ya, Kak. areola dulu, baru atasnya biasanya akan berdiri sendiri. Tanpa kita apa-apain juga biasanya nanti dia akan turun. Karena pas areola udah lunas kita enak perah. Kalau ibunya peka, biasanya nanti akan merasa, Bu bidan kayaknya mau LDR nih, mau mancur deres. Nah, kalau ibunya peka dia akan info. Jadi kita pas gini, pas kita perah dia akan mancur sulut kayak orang pumping, padahal pakai tangan. Sakit nggak Bu? Aman sih, nggak sakit, enak. Ya udah kita fokus gini aja. Aku bisa fokusnya di areola. Nanti yang di sini akan turun. Karena pintu keluarnya udah aman, keluar kan semuanya. Tapi kalau kita fokus ke sini numpuk, nggak akan netes. Tapi ibunya udah menggigil, diam. Iya. Kalau misalkan dalam kondisi hamil besar gitu dan mendekati HPLP boleh nggak sih biasanya kan suka ada yang udah ini ya kayak ngerembes Netes gitu. Kayak gitu Ya. itu boleh nggak? Hanya dulu rencana persalinannya apa? Normal apa sesar? Kalau bisa normal itu membantu Normal ngebantu Kontraksi. kontraksi. Jadi lihat udah 37 minggu belum? minimal 37 Minimal. Atau mau cari aman 38. 38. Jadi kalau 36 minggu belum boleh. Jangan, mancing ya. 38 ya. Nanti prematur. Nanti kita yang salah. Iya. Ya, nanti kita yang dicap abal-abal gitu. Kita harus tahu. Iya. Berarti abses punggung aja kita pijit. Iya. Yes. Mau akses, mau sumbatan, mau mastitis, Pokoknya ke Iya. punggung dulu ya. Punggung dulu baru depan. senyamannya. Pas nyamannya aja. Dan tanya payudaranya dikosonginnya jam berapa.
Kalau memang masih di bawah sejam, setengah jam lalu, ya udah kita fokus payudara dulu. Gitu. Jadi sesuaikan. Intinya kita di situs di rumah ibunya tuh punya durasi kan, Iya. 60 menit doang nih. Gitu. Ya udah, berarti yang mana dulu yang bisa kita kerjain. Kalau kadang ada ibu juga yang mereka bingung, mereka nggak tahu posisinya mau tiduran atau duduk. Biasanya nanya, Ida kita posisinya gimana ya? Bunda nyamannya bagaimana? Kawain. Nggak usah kita langsung, oh kita duduk ya bun. Tapi kita tawarin, bunda nyamannya gimana? Mau duduk boleh, tiduran boleh. Kita bisa kok. Cuman emang lebih nyaman dulu. Karena depan-depanan dan ngobrol lebih nyaman. Kalau tiduran, kitanya agak encok ya. Ya emang. Nah, Dari atas iya, karena ibunya gini. Nggak mungkin kita dari atas ibunya kan. Akhirnya kan kita dari samping. Dari samping kan kita gini. Badan kita miring. Kalau posisi samping ibunya tuh luas, kalau sempit, Iya. udah ada lemari di Iya, sampingnya. Iya bener. Kita bukan duduk gitu, tapi kita begini nanti. Begini dong. Iya. Iya kan, kayak gitu. Itu agak merepotin diri sendiri. Jadi tanya ibunya nyamannya mau gimana. Tapi kalau misalnya bunda mau di kampung aslinya, kita minumnya dulu. Jadi itu hanya anjuran, bukan memaksakan di posisi tertentu. Akhirnya ibunya nanti mikir sendiri, oh iya, bisa ditampung memang? Bisa dong bun, nanti kasih dedek. Sayang, karena biasanya kalau sumbatan aslinya tuh lagi kental-kentalnya tuh kan himilk semua. Yang bikin sumbatan itu kan si himilk atau si lemaknya ASI ini yang mengendap kan. Jadi pas kita pecahin akhirnya kan dia keluar nih, keluar. Akhirnya tuh dapat yang kental, yang biasanya pas pumping tuh dapatnya kok cair banget ya, kok bening banget. Tapi pas kita kerak itu isinya tuh kental semuanya. Tuh nggak apa-apa. karena kalau pas awal-awal itu warnanya agak ini, agak kuning-kuning. Nah, iya. Oh, nggak apa-apa. Itu di awal-awal pas minggu pertama. Oh itu Kolostrum. itu nggak apa-apa. Itu justru pasti karena ada antibiotik. Sayang. Terus kalau misalkan bayi kuning itu dia kurang ASI apa kurang dijemur ya, kayak apa kurang sikat, maksudnya sinar matahari atau sinar lampu gitu. Kurang minum, Kurang ASI berarti. kurang asam. Cek kalau posisi mulut bayinya pas apa enggak. Dia pas nanya itu ada ngecap atau enggak. Kalau ada suara ngecap coba cek mulutnya. Biasanya si apa namanya nipel ibunya itu cuma nempel doang di bibirnya, tapi nggak masuk ke dalam. Gitu. Mulut bayinya kurang besar, jadi dia nggak nyaplok semua. Jadi dia minum tuh cuma di ujung si nipelnya doang. Terus habis itu dapetnya jadi cuma dikit dan ibunya ngerasa lebih nyeri. Itu kalau misalkan bayi kuning itu normalnya berapa lama sih gitu? Dia harus bisa normal gitu ya. Enggak kuning lagi. Dari dia lahir itu. Biasanya masih di masa-masa krusialnya tuh 2 minggu pertama. Oh, itu masih normal ya maksudnya? Masih naik turun itu normal. Oh, gitu. Makanya di saat momen 2 minggu pertama kita perlu cek posisi nyusunya, yang nyamannya begini atau nyamannya begini. Cek kalau misalnya payudara ibunya besar banget kayak pepaya gitu, posisi gini lebih nyaman, lebih masuk, bayinya enak, ibunya enak. Tapi kalau misalnya bentuk pepaya terus kita paksain gini, susah. Ibunya juga khawatir tuh, ini hidungnya Ketutupan gitu ya, Nah, ketutupan. terus nggak kelihatan juga. Terus kan karena besar jadi agak begini ya, agak jauh dari, nggak terlalu mendekat gitu kan. Nah, kayak gini lebih nyaman. Kalau payudaranya kecil kayak gini Iya. jadi kita harus tahu dulu posisi yang nyaman ibunya gimana. Kadang posisi duduk tegak juga nggak nyaman, agak tiduran boleh. Kasih bantalan, karena pegel banget tuh biasanya ibu. Kadang terus mereka habis nyusun tidur ibunya karena capek membakar kalori tadi. Jadi 2 minggu pertama itu masih naik turun, makanya perlu susuin sesering mungkin. Di awal
ASI itu kan nggak sebanyak kayak nanti pas 2 minggu di usia bayi. Biasanya di awal tuh masih yang cuma berapa tetes itu aja nggak apa-apa, kurang dong, nggak kurang cukup karena lambungnya kecil. Kalau kebanyakan takutnya nanti bayinya sering gemuk. Nah kalau sering gemuk berarti itu kebanyakan yang dia minum, atau cek perutnya kembung apa enggak. Kita bisa tawarin bibit bayi buat ngurangin kandungan. Bisa ada ikan biar bayinya lebih nyaman, tapi jangan kakitan selesai nyusu keluar semua lah gitu kan, kan perutnya setengah jam atau 1 jam selesai nyusu kakitan kayak gitu. Biasanya kalau bayinya cukup asinya dia nggak akan kuning, apa nggak akan nambah kuning, bilirubinnya akan makin lama makin Turun. normal. Ada juga jarang tapi ada juga yang sampai sebulan tuh masih kuning, ada, tapi jarang banget. Yang paling sering tuh 2 minggu pertama itu naik itu normal, dia nggak apa-apa, sering-sering susuin. Kenapa dijemur itu untuk dapetin vitamin D. Kalau sekarang lagi musim hujan nggak bisa jemur dong, biasanya dokter ngasih vitamin D tetes, 1 tetes ya Bu sehari. Dan yang ada ditaruh ini di bawah lampu gitu. Ada juga yang pakai lampu kuning gitu kan, ada Karena musim hujan gitu kan. itu nggak apa-apa. Nah kenapa bayinya disinarin lampu biar dia tetap hangat, pertama. Kedua, kalau misalnya disinarin lampu itu kan bikin panas, dan itu minumnya akan lebih efek dari sinar lampu Oh gitu. Jadi dia minum asinya jadi lebih lebih banyak. banyak. Nah, bayi yang sering minum kalau di 2 minggu pertama atau sebulan sampai 2 bulan lah, dia tuh akan sering minta tuh kalau full DBF tuh dia akan kayak setengah jam sekali, 1 jam sekali tuh minta nyusu terus. Normal nggak? Normal. Kenapa normal? Karena bayi yang menyot langsung sama yang di pumping beda. Kalau menyot langsung, ketika dia menyot aja itu butuh effort dulu, tenaga dia dikeluarin dulu lebih banyak. Habis itu pas ASI masuk, proses penyerapan ASI itu di tubuh bayi itu lebih cepat. Jadi jangan heran kalau misal bayi yang full ASI dia nyusunya akan lebih sering. Bahkan ada yang selesai nyusu keluar lagi pupuk dia. Kok masuk di atas, maksudnya mulutnya nyusu dia pup, kapan keserapnya? Itu keserap, yang kebuang itu adalah ampasnya yang memang sudah tidak dibutuhkan sama tubuhnya si bayi. Nggak apa-apa, nanti kan keluar tuh semua yang tadinya pupnya warnanya gelap, lama-lama jadi makin kuning. Itu normal. Kita perlu edukasi ke ibunya bahwa nyusu sering itu bukan berarti asinya kurang. Justru kalau nyusu sering terus bayinya juga ketiduran selesai nyusu, artinya cukup. Kadang ini kan bayinya tidur mulu itu kadang ada yang dibiarin aja. Saya bilang jangan dibiarin aja Bu, dibangunin gitu. Harus apa ya, sesering mungkin. Dulu anak saya tuh tiap jam loh ini nyusunya gitu kan. Jadi ini katanya ini dibiarin aja gitu kan. Jadi ininya apa ya, gitu. Nah, kadang ada momen memang bayi tidurnya paling panjang. Itu juga jangan kita ganggu juga, karena proses bayi tidur itu juga sedang ada proses pertumbuhan. Kalau kita ganggu dia tidur pun kadang nanti pertumbuhannya juga ada hambat gitu. Nah, kita perlu tahu si bayi ini tidurnya seberapa lama. Kalau anjuran kan nyusu tuh 2-3 jam sekali. Nah, berarti kita punya batas sampai 3 jam dia tidur, atau 2,5 jam dia biar aman. Karena proses nanti bangunnya kan nggak langsung kita kagetin dong. Setengah jaman kita punya spare waktu buat bangunin sampai 3 jam. Nah, itu biasanya aku akan anjurin ya, kalau 2 jam belum bangun apa-apa, tambahin setengah jam lagi, biasanya dia bangun. Sampai panggil aja bundanya, misalnya lagi makan nih, dia bangun yuk bentar lagi, habis mau makan nyusu ya. Kita ngobrol kayak biasa,
nggak harus yang hening di ruangan bayi itu, karena kalau hening banget juga itu akan merepotin kita. Kenapa? Karena bayinya akan kagetan, dia punya rasa kaget kan. Cuman kalau terlalu hening itu akan memicu dia kagetan terus sampai besarnya kapan, mungkin 6 bulanan ya, kagetan dulu. Jadi suasananya itu biasa aja, jadi bangun yuk, mama udah selesai makan nih, mama udah mandi nih. Jadi mamanya happy, seger, bayinya juga kan nanti nggak kaget, oh iya mamaku udah mandi. Bayi itu pintar. Kalau bayinya lagi tidur terus kita ya udah, jadi juga nggak tahu kapan harus bangun. Tapi kalau kita bangunin dengan suara, dia bangun yuk, atau misalnya ada bidannya nih yang layanan worker kan, mau mandiin, dia nggak usah langsung dibukain baju, dek selamat pagi dek, bidan datang nih, bidan Dara datang, bangun yuk, buka ya topinya. Misalnya kalau masih pakai topi, kalau dia nggak pakai topi biasanya pakai bedongan kan, dek dibuka ya bajunya apa bedongannya, bangun yuk. Dia biasanya mulet-mulet ya kan, mulet, bangun yuk, raba semuanya dari kepala, jadi dia nggak kaget kayak gitu. Ini ya bun, nanti kalau bangunin kayak gini aja, lu aku biasanya kayak gitu bidan, kurang kali tekanannya, cuma ngelus doang ya kan, kasih tekanan dikit lah biar dia tuh merasa oh iya ini aku disentuh sama mamaku, oh iya nih bidan datang. Biasa kalau bayi kalau kita newborn care 7 hari, biasanya bayi pasti bangun di jam kita datang. Tanpa kita sadar itu dia udah tersistem, oh ini jamnya bidan datang, waktunya mandi. Nah kita anjurin ibunya untuk bun kalau mandi kita harus tentuin waktunya jam berapa, jangan terlalu jauh. Nanti sama bidan jam 7, jam 8, sama bun jam 10, jam 11. Jangan harap nanti dia akan punya waktu yang teratur, karena nanti akan mempengaruhi jam tidur. Kalau nanti dia udah MPASI akan mempengaruhi ke jam makan, jam ngemil kayak gitu. Jadi kalau mau mendisiplinkan anak tuh dari hal-hal simpel yang tadi, itu akan lebih efektif. Itu sih kalau misalnya soal bayi yang kurang atau apa bayi yang kuning. Udah kayak yang lain ada yang mau sharing? Kak tadi mau nawarin ini tuh sebelum treatment apa pada saat treatment Kak? Nawarin silikon ini Pas sebelum treatment kayaknya. di WA itu. Oh, Pas kalau di WA kan kadang nggak selalu kita punya waktu WA ya. Iya. Kadang cukup reservasi udah selesai kan kita baru lanjut. Pas layanan treatment, pas Sebelum treatment, pas sebelum treatment, udah gimana kabarnya hari ini, payudaranya gimana, apa yang sakit, sambil kita cuci tangan, izin cuci tangan ya bun. Biasa bunda akan merocek tuh ngobrol. Oh iya bun, bundanya punya silikon breast pump nggak? Kayak sambil cuci tangan, sambil pakai medical gown, bisa sambil nanya-nanya. Silikon breast pump tuh kayak gimana bidan? Yang itu loh bun, yang cuma silikon doang, atau kita punya gambarnya, kita kasih lihat foto. Wah, ini tuh, tapi dia belum aku pakai karena aku nggak tahu caranya. Kadang banyak yang kayak gitu, mereka punya, tapi mereka nggak tahu caranya gimana. Akhirnya disimpan doang. Boleh tuh bun, mau disterilin dulu nggak? Mau disiram dulu pakai air panas aja, kita pakai. Atau misalnya, ya nggak punya bidan. Nah, coba ya kita cek, saya sih ada bun gitu. Jadi kalau dipencet-pencet itu orang nggak sih? Nggak usah dipencet-pencet, Cuman ditampung cuma doang. ditadah doang, ditampung doang kayak tampung ini doang. Nggak usah dipencet-pencet karena kan bukan Bukan pumping. bukan buat yang itu. Nampung ya. Ini yang buat nampung. Kenapa harus dipencet? Di apotek ada sih. Banyak. Kayak di toko bayi biasanya. Shopee Oh, biasanya Shopee. di Shopee atau di Pennywise, Baby Shop gitu. Kayak gitu. Banyak silikon breast pump. Cari. Cuman itu butuh waktu. Jadi kalau aku sih saranin ya kakak-kakak punya lah. Minimal punya 2, 1 yang biar buat nanti edukasi. Kayak gini ya kita perlu edukasi ya, kasih tahu cara pakai
Tapi kak ada ibu sampai ke ketiak ginjalnya gitu. Ginjalnya. Ginjalnya agak ada di sini juga pernah. Iya. Sampai nggak bisa begini dia Melanjar begini. ya, kalau Itu gimana Jawa tuh? bilang itu melanjar gitu ya, melanjar gitu karena pusat nyarinya. Kalau kayak gitu tetep awalnya kan di sini dulu dengan keluarin areola dulu. Ini wajar ya bun yang di ketiak, nanti dia akan kempes. Kapan? Kalau payudaranya lunak. Kalau payudaranya kencang terus itu nggak kempes. Jadi yang di payudara harus lunak dulu. Gimana caranya? Ya itu kosongin dulu. Kosongin sesering mungkin. Kalau dibiak ya dibiak terus semintanya bayi. Kalau bayinya nggak minta tapi belum 2 jam belum 3 jam ya nggak apa-apa, nggak usah yang setiap sejam sekali bunda kosongin terus. Bundanya butuh makan, bundanya butuh istirahat, bundanya butuh tidur. Istirahat tuh nggak selalu tidur kan, ada cuma senderan doang juga istirahat gitu. Itu kalau ibu yang 1 anak. Kalau anak 2, anak 3 saat ini itu nggak bisa tuh, ibunya harus main juga sama anak pertama, harus main sama anak kedua, karena mereka butuh sama ibunya. Jadi gimana caranya? Ya susui sesering mungkin, atau pumping per 2 jam atau 3 jam sekali. Tapi kalau misalnya rasanya udah gak nyaman sebelum 2 jam, kosongin aja. Jangan nunggu 2 jam, 3 jam banget. Kadang ada yang ya kalau misalnya dia nggak lupa set timer lah. Pasti handphone kan kita pegang, nggak mungkin kita pegang. Nah kalau udah set timer kan bundanya minimal ada warning dari timer kita yang udah. Nanti pas udah dikosongin sesering mungkin biasanya yang di ketiak akan turun. Oh jadi nggak usah dipapain ya? Nggak usah dipakai. Kirain dipijit-pijit juga. Dipijit-pijit Apa kita arahin boleh. gitu kan? Ah, boleh. Biasanya mau diarahin ke arah payudara gini boleh, atau mau diarah ke ketiak ke atas gini Terserah ya, penting gini-gini aja. atau cuma circle aja. Tapi kadang titik utamanya tuh yang di areola. Areola itu. dulu ya. Kalau areola udah bagian badannya udah lunak, kita masih punya spare waktu, baru kita Iya. tapi kalau tidak, cuman yang di ketiak dikompres aja, kita fokus payudara dulu ya. Nah ini sambil kompres kan, terus kita fokus di ke depannya. Jadi yang di sini lebih nyaman. Kompres apa? Kalau nyerinya nggak ketahan, kompres dingin baru amat. Tapi kalau nyerinya masih bisa tertahan sama ibunya, masih oke kok, aku masih bisa tahan, ya udah kompres hangat aja langsung biar nggak 2 kali. Kayak gitu. Jadi nanti pas kita udah selesai kompres nih bun, kalau udah nggak terlalu dingin atau nggak terlalu panas, bilang ya biar kita ganti air. Makanya kenapa botol ini bermanfaat selain protein, kita bisa selipin udah gitu, kita nggak perlu megangin kan. Terus kalau dan nggak selalu aku kalau sumbatan tuh nggak selalu aku kompres. Kalau memang ibunya butuh baru aku kompres. Kalau enggak aku cuma nyaranin bun nanti selesai sama saya, kan ini kita selesai jam 2 nih, kan dari tadi jam 1, nanti selesai jam 2, bunda bisa hitung tuh 2 jam lagi, berarti dari jam 2 kan jam 4 atau jam 5-an. Nah nanti bunda boleh tuh kompres, atau bunda boleh ambil handuk kecil kalau di kamar mandi pakai shower air hangat ya di shower ya. Kenapa harus pakai handuk? Biar panasnya bisa stay lebih lama. Sekalian mandi. Tapi kalau di luar kamar mandi, saran saya pakai botol biar bunda nggak kebasahan. Kayak gitu. Jadi kalau Saya punya maksud dan pas dari itu dia udah jadinya dia udah itu kepanasan. iya, jadi maksudnya dia bilangnya kok bisa kayak gitu. Iya saya pakai kompres hangat pakai botol, terus kok bisa kayak gitu
dingin. Kalau air Kan hangat saya datang udah seperti Udah itu. begitu, Karena iya. waktu ditanya dia bilang gitu. dia tahan. Iya ditahan kali ya. Iya, jadi gini, setiap dia kan awalnya dia jadi ngebager itu karena dia merasa sakit, terus dia minum obat pereda. Iya ditahan. Terus dia merasa udah nggak apa-apa, oke. Terus sakit lagi minum itu, jadi akhirnya Diakses. Jadi nggak dikeluarin. Dia nggak dikeluarin tapi minum obat. Terus ketika ada kata iparnya dia nyari disuruh pakai kompres. dia kompres sendiri. Pakai begini gitu. doang. Nah, dan yang diobatin itu sama dia tekan Panas lagi. itu Iya. Asa dingin. airnya anget kuku atau air panas sendiri gitu. Jangan biar nyaman, nyamanan. Nyaman. Anget, tapi agak anget. Agak anget. Kalau anget kuku kan dia cepet dingin. Jadi agak anget lagi. Tapi sesuaikan ibunya. Bun kepanasan nggak? Aduh iya. Ambil satu kain bedongan Barilla, lilitin sehelai gitu. Punten adalah Kalau misalnya masih kepanasan, berarti double gitu kainnya gitu. Jadi nggak usah yang panas-panas banget, jangan. Tapi kalau yang terlalu Nyamannya ya, senyaman sih ibunya. kalau anget yang kayak bisa kita minum itu cepet dingin. Cepet dingin. Jadi agak panas dikit gitu. Nah, gitu. Kita sesuaikan aja kalau pas tangan kita bagian sini atau bagian sini kepanasan, berarti payudara panas. Jangan dikarenain langsung payudara. Jadi biasa aku kan kayak gini dulu, panas. Kayaknya kepanasan deh, coba bunda. Bukan aku ya, coba bunda. Kan bunda Beda-beda. yang panas, iya bidan panas. Bunda ada kain nggak? Nah, kain. Atau bunda punya waslap nggak? Boleh. Waslap kan kecil, masuk nih. dimasukin. Terus masuk. Oh iya nih, boleh. Atau kadang pakai baju ibunya tutupin baju, jadi di luar gini. Jadi sesuaikan angetnya. Kalau yang dingin ya dingin. Itu kalau saya telepon itu dari jarak yang treatment pertama itu 3 hari kemudian baru kita pertanyakan lagi. Tergantung. Kalau misalnya satu sesi pertemuan kita nggak selesai, kadang aku nawarin ibunya kalau masih ada waktu, aku nawarin ibunya, Bu mau nambah sesi lagi nggak biar kita tuntas hari ini. Kalau misalnya, Bu kayaknya nggak usah deh bidan, soalnya aku ada mau buat adik atau anak gitu, atau mau mana gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa Bun, ini nanti jangan lupa ya dikosongin. Terus PR bunda, nah kasih PR ibunya. Gitu. PR-nya apa? Tergantung. Kalau misalnya memang perlu dikosongin sesering mungkin, berarti aduin PR-nya kosongin sesering mungkin ya. Semakin sering bunda yang kosongin, kalau bundanya kuat ya bunda pijat circle tadi. Kalau nggak kuat bunda kompres rolling aja sebelum dikosongin. Tapi kalau bunda udah kompres terus nggak dikosongin, itu bunda bikin masalah baru. Akhirnya apa masalahnya? Subatannya nambah. Kenapa bisa nambah? Karena sudah dibikin relax payudara, harusnya mancur keluar, ini nggak dikeluarin. Akhirnya mandek lagi di situ. Akhirnya yang tadi udah pada turun, stop di situ. Jadi pada stay di sini, ya mandeknya jadi makin banyak. Jadi jangan heran kalau bundanya kompres doang, terus habis itu tidak dikeluarin, ya besoknya atau nanti malamnya bakalan Gitu lebih lagi. parah. Bahkan bisa langsung meriang. Nah, besok saran saya sih besok kita ketemu lagi Bu. Kalau memang tesnya belum, kita ngerasa ragu nih sama ibunya, nggak mungkin di PR dikerjain. Iya, benar. Kita boleh nawarin saya anjuran PR sih besok kita ketemu. Kebetulan besok saya masih ada jadwal sore atau pagi. Nggak apa-apa selipin satu buat dia. Tawarin tapi ya, bukan maksa. Nanti dia akan mikir kalau misalnya bunda mau, kita amanin nih jadwalnya. Kalau bunda nggak apa-apa, intinya PR-nya bunda kerjain, tetap bisa kok. Saya kan hanya bantu bunda nih biar cepat tuntas. Karena kalau nih segera dituntasin, kalau ke skip nanti
sakit satu hari ya dia udah nggak tuntasin, besoknya bakalan nambah lagi. Harapan kita kan biar bundanya lebih nyaman, karena yang ngerasain sakit bunda, yang ngerasa meriang bunda, saya cuma bisa bantu. Suami juga bisa support buat bayarin doang. Yang ngerasain sakit balik lagi ibu. Jadi gimana caranya biar tuntas tanpa kita memaksa ibunya sebenarnya, tapi kita kasih dia hati. Karena semua balik lagi ke ibu kan, kalau ibunya nggak mau ya juga cuma kita maksa-maksa, malah nanti dia ngerasa kok bedanya maksa ya gitu. Karena kan kita nggak tahu juga kondisi finansial masing-masing. Balik lagi belum Kalau sebenarnya dia minta sama saya udah dijelasin cara ngomong yang enak gitu biar tapi nambah gitu. iya, berarti kalau misalnya udah nggak apa-apa bisa lanjut lagi. Oh iya bun, kalau lanjut berarti kita nambah satu sesi. Kalau aku biasa gitu, kita nambah satu sesi ya bun. Timernya gitu. Timernya ya waktunya satu sesi, kalau 60 menit ya 60 menit. Kalau aku biasa 45 menit satu sesi. Jadi aku biasa nambah satu sesi ya 45 menit. Jadi nanti biasanya ada bunda yang dia nanya berapa dia kalau nambah satu sesi. Sama bun. Kalau aku biasanya sama dengan harga satu sesi layanan, bukan nambah 35.000, bukan nambah Enggak, iya 50.000. mah sama Karena tenaga kita sama. Iya. Gitu. Aku pernah yang saking parahnya tuh waktu itu dia kondisinya mastitis itu dia nyampe 4 sesi. 45 menit kali 4 seharian berarti kan. Enggak nyampe seharian lah. 45 Setengah hari ya. 3 jam. 3 jam. 3 jam. 3 jam. Tapi kapan itu? 3 jam. Tapi itu tuntas tuh ya karena Tuntas waktu itu. Tapi ada juga yang dia nggak tuntas, tapi dia udah lebih enak. Nah di awal aku biasanya akan nganjurin ibunya nih, bun pas lagi cuci tangannya ngobrol tuh tadi, atau lagi siap-siapin barang-barang mau tensi segala macam. Biasa aku bunda coba dia diraba, tangannya mana yang lebih besar. Kenapa? Dia harus tahu, karena kita udah ada dua. Nanti cara membandingkan selesai layanan sama kita pun dia harus menimbang lagi lebih nyaman nggak bun dari yang tadi, sama yang tadi pas kita eksplor bunda coba namanya itu hasil bun coba bunda kan raba ya. Nanti selesai layanan sama kita bunda coba raba lebih enak kan? Iya nih aduh enteng banget bidan. Nah itu yang kosong bun. Payudara kosong adalah payudara yang lunak dan enteng. Karena nggak semua ibu tahu konsep kosong payudara, apakah masih netes atau enggak. Ya pasti masih netes lah, itu nggak mungkin nggak netes sama sekali gitu. Tapi tetesannya akan lebih melambat. Jadi kita perlu cross check itu ya dari awal, timbang dulu ya bun, coba mana. Jadi before after dia tahu, bukan yang tadi gimana dia apa ya, tadi sama dia cuma dilihat dulu. Kalian tuh gitu ngobrol sama aku, sambil ngobrol nih cerita dia panjang lebar tuh ngobrolin anaknya lah, keluarganya. Aku mah iya aja, tangan lu masih gini aja, circle. Bun kalau ada yang sakit belum ya? Iya bidan aku kesel banget deh, aku bidan tahu gak? Nah gosip-gosip lah apa diceritain tuh sama dia. Oh iya, karena dia curhatin dan dia sampai nangis-nangis ceritain masalah dia. Ya, kita kan dengerin aja, oh iya bun, sambil empati, simpati sama ibunya kan. Di tangan mah tetap rabain si payudara ibunya gini. Maaf ya bun, iya bidan nggak apa-apa, itin aku aja. Kadang kan yang gitu. Habis itu bunda coba deh raba. Ini lebih enak nih dari yang tadi. Terus pas dia gini, oh iya enak banget bidan. Tadi dia apain sih bidan? Ya cuma gitu doang, circle aja. Aku jarang banget kompres. Kalau nggak yang di fase mastitis atau akses itu baru aku bantu. Tapi kalau sumbatan aku biasa akan anjurin doang, bun nanti jangan lupa kompres. Tapi tadi sama bidan nggak kompres. Kalau kompres sama bunda pasti bisa lah. Kalau cuma rolling doang. Atau kalau bunda manggil saya
cuma kompresin doang mah kapan selesainya pun dia bilang gitu. Karena punya durasi kan 45 menit kalau sejam ya nggak apa-apa. Ah, berarti akses itu dikosongin nggak sih? Kosongin bro. Kosongin. Oh, tapi nunggu merahnya reda. Enggak. Tetap aja Pasti merah-merah keluar. kalau pasti keluar. Kan pas di rolling gini dia akan netes. Oh. Karena kita kasih tekanan dikit. Oh iya. Gitu. Sambil lihat payudaranya Iya. ada yang kayak bisul gitu enggak melenting, kadang ada. Kalau udah Kalau kayak ada gitu, bisul melenting gimana? berarti itu udah mau pecah kan. Itu bisa kita anjurin pakai kompres Rifanol atau anjurin ke dokter laktasi. Kalau aja. Kalau memang Iya, nggak kalau percaya sama diri dokter. gitu. Biasanya aku kemarin sih ada yang kayak gitu yang melenting tuh. Awalnya pertemuan pertama kita nggak kayak gitu. Mm-mm. Aku udah anjurin bunda, saran saya bunda dokter laktasi mau saya temenin enggak? Bilang gitu. Karena aku punya kenalan juga seniorku dokter laktasi. Terus habis itu bisa nggak jadi mama dokter? Mm-mm. Takut. Mm-mm. Kenapa bun? Soalnya aku trauma waktu latihan sesar kemarin, trauma ruangan apa namanya operasi. Kan kita dokter laktasi nggak selalu ke ruang operasi bun, gitu kan. Nah akhirnya kan dia berarti kan punya pikiran kalau dokter Mindsetnya, tuh berarti iya. ke ruang bedah nih, Mm-mm. padahal nggak selalu. Nanti cuma dicek doang kok, biar benar udah ke obatnya aja. Terus habis itu kalau sama bidan gimana, bisa nggak? Sama saya mas, saya nggak bisa ngasih resep obat bu, saya cuma bisa ngajarin bunda paling minumnya paracetamol atau panadol dulu atau ibuprofen udah, antibiotik perlu resep atau bunda boleh nih konsul ke dokter Alodok kan lewat online, jadi bunda nggak usah kemana-mana di rumah aja, paling nanti ditanya-tanya doang kan, nanti resep datang apa resepnya dikasih, nanti obatnya datang ke rumah gitu. Terserah bunda mau gimana, ya udah dia tetapnya maunya sama aku, udah tuh. Terus mama aku awalnya nggak ada melenting apa cuma si merah doang, bilang bun ini kita sambil kompres ini ya apa rolling sambil tolong dingin aja sampai menggigil dia kedinginan saking dinginnya kan. Terus habis itu waktu itu dia satu sesi 45 menit cuma satu payudara, nah yang sebelahnya belum Mm-mm. karena parah kan. Itu habis itu bunda ini timer kita udah bunyi, udah habis satu sesi. Udah sebelahnya mau udah sendirian tugasin atau mau saya bantu? Oh boleh deh sama bidan, tapi bidan ada layanan lagi nggak? Kebetulan sih nggak ada lagi hari ini cuma kamu doang, atau ada sih tapi sore masih bisa kok. Oh jadi deh nggak apa-apa. Nanti kalau dia nanya harganya baru kita kasih tahu. Ya sama bun kayak satu sesi tadi harganya. Tapi kalau misalnya kakak-kakak punya harga yang mana 35.000 30 menit atau yang 50.000 satu sesi ya serah, itu kan balik lagi masing-masing home care nih. Kalau aku biasanya ya namanya Sesuai sama. harga. Karena tenaganya sama, durasinya Iya. sama gitu. Kayak ibaratnya makan nasi goreng kan satu piring ya tetap bayar satu piring, nggak mungkin setengahnya kan. Nah akhirnya yaudah sebelahnya dicoba yang kompres segala macam, rolling selalu ngobrol sama ibunya. Dia punya kolom mbak, kan ini merah banget karena beli tahu dokter. Saya nyuruhin kompres pakai kol ya biar lebih nyaman karena udah keras banget bebernya. Gitu. Akhirnya yaudah dia nyari kol si apa namanya mertuanya atau mamahnya dia gitu. Ada sih nih di dapur masih ada kol segini juga. Boleh dicuci dulu, dilepasin sayuran Mm. karena potongannya nggak terlalu besar nggak usah dipotong lagi, tapi kalau besar banget baru dipotong dua, dicuci taruh freezer, Iya. nanti 2 jaman dia udah bentuk tuh agak lemes kan si kolnya pasti, Iya. ditempelin selipin juga, nyaman gitu, Itu membantu untuk ngurangin Ngurangin nyeri. Kol itu kan dingin. Adem. Terus dia inflamasi juga dari si kolnya sendiri, jadi kayak kompres kol itu sama dengan kompres dingin dan hangat. berarti ininya muter gitu di ini. Iya, jadi nutupin semua Nutupin. bagian payudara. Cuman tutupnya kan banyak. Iya. Apalagi kalau kondisinya payudara udah bengkak banget, kan jadi kelihatan gede
dia yang nanya gitu biar bidan datang tiap hari. Ada bun, kalau aku kebetulan ada ingin bilang bunda boleh aja untuk seminggunya. Ya tapi dia mau dia langsung 2 sesi aja, dia sendiri yang ngatur sudah jadi kan. Jadi ya udah langsung kalau yang nggak ada paket itu kita adain paket dong. Iya kan? Karena dia butuh. Jadi kita fleksibel karena kebetulan home care sendiri. Kalau home care orang kan itu. Nah kalau home care sendiri kita ngatur sendiri lah. Nah udah pas di kunjungan berapa dia baru tuh pokoknya setiap hari aku tuh nggak capek ngomongin untuk dokter laktasi untuk dia dapat obat aja, nggak akan langsung dia bedah gitu. Akan dilihat dulu kondisi kalian sekarang gimana, memang perlu atau enggak dibedah. Karena ini masih keluar nggak akan dibedah bulan. Kalian mau dikasih obat dan suruh keluarin terus, disusui boleh, mau dibuang juga nggak apa-apa. Karena ibunya merasa kayaknya nggak usah disusuin deh, dibuang aja ya nggak apa-apa juga kan, itu pilihan ibu gitu. Tapi kak itu kan asli itu nggak, maksudnya tetap bagus kan asli yang payudara akses itu kalau dikeluarin Masih aman untuk bisa diminum. aman kan? Tapi karena udah nanah kan dia gak kental tuh. Kadang ibu-ibu tuh takut iya kadang asal khawatir nggak khawatir Obat, campuran iya, obat. nggak campur sama nanah atau darah gitu takutnya, tapi sebenarnya sebenarnya itu masih aman kan ya. Jangan yang kita campur darah pun gak apa-apa diminum bayi. Kalau bayinya mau ya. Kalau bayinya mau ya. Beda. Kak, berarti kalau misalnya waktu sesi habis untuk payudara doang, punggung Enggak. enggak? Oh, jadi kita fokus ke payudara. Iya. Oh. Makanya kan Kita suka nggak dikasih timer ya. Iya. kontrak waktu di awal ngomongin ke ibu, Bun, kita hari ini bunda reservasi 1 sesi ya, 1 sesi kita 45 menit atau 60 menit, kasih tahu di awal. Oh. Jadi dia tidak merasa kita rugikan. Iya, nggak usah kata gitu. Karena nggak berasa waktu itu akan jalan, tiba-tiba udah selesai. Iya. Nanti ibunya bilang, kan kok belum selesai, bukannya sampai selesai. Nah, kenapa kayak bukan dari awal? Karena ada yang aku sempat ngeliat di grup ya, dia bilang aku selesai. Selesai berapa? 3 jam, 2,5 jam. Sayang. Dengan harga Dengan harga segitu. Iya, Pak. Ya, aku sih nggak masalah kalau kakaknya memang rela seperti itu. Kalau aku nggak bisa, Capek. karena aku punya jadwal berikutnya. Ya. Aku hargain yang klien berikutnya, nggak bisa aku fokusin ke dia dengan durasi yang maksudnya nggak fair dong sama klien lain. Nanti kalau yang lain treatment 1 sesinya berapa menit, kadang ada yang nanya, itu harus punya patokan berapa menit dengan harga yang kita tawarin itu berapa menit kita layanannya. 60 menit ya udah kita kasih tahu, Bun, kita 1 sesi 60 menit ya. Kalau home care sendiri kasih tahu tuh pas invoice. Kadang nggak semua ibu kan nanya, jadi dia tahu, tidak merasa ditipu bahasanya. Padahal kita nggak ada yang nipu, cuma dia nggak nanya. Iya, itu biasanya Iya, gitu. kan? Makanya kita perlu infoin pas kita layanan. Oke. Infoin pas layanan, bunda kita hari ini durasinya untuk 1 sesi durasi 60 menit ya Bun. Jadi bundanya juga menghargai kita punya waktu. Dan kita juga maksudnya kalau nambah sesi bukan dicap jadi ini bidan mata bukan banget. Iya. Padahal gue juga sekolah kali buat bikin kayak gini gitu Iya. kan. Emang kalau misalnya bukan sekolah aja, maksudnya pelatihan itu nggak bayar gitu. Itu juga ada waktunya di pelatihan. Nah kita juga harus tahu durasi kita setiap layanan itu berapa menit. Yang namanya tuh sekali tangannya itu langsung Selesai. gitu, jadi lancar gitu. Iya karena klien pada begitu sih kak. Mm-mm. Makanya sama sesi keluhannya teratasi, Iya, asal lancar gitu. Nah, Durasi nggak Iya, dihitung iya. ya. Iya nggak ngitung durasi memang Iya. kadang. Tapi ya benar juga nih harusnya. Iya, harus diomongin. Harus diinformasikan fakta karena nggak berapa sesi gitu. semua masalah bisa selesai di 1 sesi. Iya, betul. Ada klien tuh cuma setengah sesi doang udah selesai, cuma 20 menit udah beres tuh payudara.
Terus kita ngapain bengong? Ya udah lah pijat punggung bun. Ah iya. Pijat Paham, oksitosin paham. ya bun, kan payudaranya udah aman nih. Oh. Gitu. Siap, siap. Oksitosin. Berarti kan dia punya waktu lebih dong. Iya. Misalnya dia udah 2 sesi nih ngambil, tapi ternyata kepake ini cuma setengah yang tambahan tadi 1 sesi. Gimana setengahnya ya? Oksitosin setengah jam nggak apa-apa. Kan sambil ngobrol tuh santai, Iya. relax, ibunya juga nyaman. Bun udah kencangan nggak pijat punggungnya? Kurang bidan, kurang kenceng, gitu ya misalnya. Tambahin lah tenaga kita, gitu. Bikin dia nyaman, bukan dielus-elus doang. Walaupun sebenarnya pijatnya juga elus-elus doang sih sebenarnya. Paling kita notokin Dia di notok. sepanjang tulang belakang doang kan, samping-sampingnya kita notok. Kita notok terus kita putar ke bawah, terus turun lagi ke bawah sampai sebatas salura atau sampai pinggang pun nggak apa-apa. Kan bikin nyaman aja. Sambil kita lihat durasi. Biasanya aku sih pakai timer HP doang Iya, ya. lebih pakai tadi. Aku nyalain timer 45 menit sama aku nyalain stopwatch. Takut-takut dia nambah sesi. Kan kadang mikir dulu tuh lama stopwatch kita udah jalan. Jadi kalau dia mau nambah berarti kita tinggal nambah beberapa menit lagi nih, karena udah jalan tadi kan 10 menit. Soalnya dia mikir sambil nanya-nanya panjang lebar, ya udah deh nggak apa-apa. Tapi kan kita udah mau kebuang waktu 10 menit ini stopwatch. Kalau kita nggak pakai stopwatch, menurutku rugi juga. Iya. Karena kalau aku 45 menit kadang aku belum termasuk tensi. Iya. Gitu. Jadi aku tensi di luar 45 menit. Iya. Karena jatuhnya ya 60 menit juga. Iya sih emang. Jatuhnya 60 menit gitu. Bahkan lebih karena kan kita prepare dulu, cuci tangan, iya. main di kalgon, siap-siap. Belum ibunya yang kadang repot tuh gitu. Tapi kalau aku udah siap, aku langsung nyalain aja. Sambil aku Pokoknya treatmentnya 45 menit gitu ya. Kak, kalau puting lecet gimana tuh Kak? Kalau puting lecet, tanya bundanya nyusuin langsung atau pakai pumping. Aku nyusuin langsung bidan, tapi habis itu kan lecet kan nyusuin lagi, sakit banget. Oh, terus bunda pakai apa nih? Kalau krim kah atau pakai ASI? ASI belum pakai apa-apa ya. Ya udah bun, ini kan agak keras nih, bunda circle areolanya. Habis itu bunda nanti perah gini ya, kan keluar olesin setiap mau nyusuin dan selesai nyusuin. Pakai ASI aja, nggak usah pakai microclean. Tapi temanku sih yang nawarin bilangnya pakai microclean ini bagus. Bilang kalau bunda mau beli nggak apa-apa, tapi kalau nggak mau beli pakai ASI pun nggak bagus. Karena dari ASI sendiri ada antibakteri juga, lebih alami lah. Kalau lebih percaya pakai microclean juga nggak apa-apa. Microclean yang keluar, maksudnya yang dijual di pasaran dia udah bagus kok, apalagi yang sudah ternama ya. Tapi kalau yang belum ternama saya nggak jamin ya Bu, karena kan perlu ujian dan lain-lain. Kalau aku nyaranin pakai ASI aja. Tapi kalau bundanya udah punya microclean sih belum pernah pakai. Kalau bunda mau pakai nggak apa-apa. Tapi aman nggak? Sebenarnya sih katanya klaim-klaimnya sih aman. Cuman yang namanya krim ya, mending amanan pakai ASI sih. Karena kita juga kan nggak tahu berapa aman. Berarti takutnya kita overclaim ya produk orang. Karena kan kita nggak nyobain satu-satu. Apalagi krim-krim microclean sekarang beda-beda ya, banyak banget dijual di pasaran. Kita nggak mungkin nyobain satu-satu, kita kasih testimoni ke ibunya kan. Jadi senyamannya menurut kita ya, kalau aku sih lebih aman pakai ASI Iya. dibanding microclean. Terus kalau memang ibunya mau mau istirahat gitu kan ya nggak apa-apa, jangan dipaksa juga. Kalau misalnya yang keluarin tetap ya bun, tapi pakai pumping, cuman lebih karena pumping itu dia nyedot ngevakum, bikin luka baru lagi, nggak kering-kering. Kalau pakai mulut bayi dia kan nggak akan melukain lagi kalau posisinya udah pas. Mulut bayi kalau masuk udah nyaman dan ibunya nggak perih, berarti udah pas nih. Itu kan lebih enak bun dibanding pakai pumping sambil megangin
Kak, biasanya kan sensitif ya, dia nggak mau, takutnya ditempelin ini. Ya kalau nggak mau nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Oh. Ini kan bukan jadi kaleng lagi. Biasanya kalau dulu kan klien saya itu dia pakai yang ini manual itu loh Kak, yang Pembimbingan. langsung ditempelin. Jadi sebelah dia saya pijat, sebelahnya itu kayak netes-netes gitu. Dia harus Jadi dipegang. tampilan, Harus dipegang. Pegel ya. Kalau Iya. bisa dilepas kita di ini, jadi itu bisa dapat 50 Iya. mili. Iya. Lumayan. Tapi kan ibunya pegang. Iya Kalau pegel. ini kan nggak pegang. Enggak. Oh dia nempel sendiri ya. Ini kan tadi nempel sendiri. Kalau itu harus dipegang. Iya, senyaman ibunya aja sih. Kalau ibunya nggak mau pakai itu pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita kan ngasih simpel mungkin nih, Hmm. biar ibunya lebih nyaman, lebih simpel, nggak bikin capek. Iya. Karena jadi ibu menyusui itu udah capek. Mm-mm. Ditambah dengan drama laktasi, masalah-masalah laktasi lainnya kan makin bikin capek ibunya. Itu kalau misalnya kayak puting lecet itu sebenarnya karena lidah si bayi yang kasar masih baru atau karena posisi nyusunya itu belum pas gitu apa gimana? Posisi mulutnya Ah, pas. oh belum pas, jadi putingnya itu belum pas gitu, harusnya kan air awalnya itu sampai masuk gitu ya. Iya, si ininya tuh harusnya masuk semua kan. Tapi kan kadang ada yang areolanya ibunya tuh gede banget, dia nggak mungkin masuk. Tapi minimal bibirnya tuh kayak doer gitu. Bibir bawahnya harus. Bibir bawah. Nangkep. Terus abis itu udah masuk, ibunya nyaman gak pas bayinya ngenyot. Kalau pergi, keluarin, selipin. Jadi pas lagi ngenyot, perih, Selipin tangan kita. di pinggir bibirnya Biar nggak perih. bayi. Terus dorong tuh langit-langitnya. kupingnya itu ya, kupingnya. Si langit bayi. Oh itu bayi. Si putingnya kan udah dapet nih kita. Iya. Kita langsung set Ditarik. Oh. jadi langit-langitnya kita singkirin dulu. Jangan sampai kita tarik si putingnya ternyata langit-langitnya masih itu, takutnya kan kena kuku kita mau apa, nanti malah bikin sariawan bayi kan. Iya. Jadi jauhin dulu tuh si langit-langit atau mulut bayinya, biar terbuka lebar dulu, baru kita tarik si putingnya. Tarik putingnya tuh kita tekan ke dalam, jadi kita tekan, jangan kita tarik ininya. Iya, Set. sakit. Ini kita tarik nih, sakit. Nah itulah yang bikin pada lecet kan jadinya, karena ditarik terus bayi narik, kita narik, jadi tarik-tarikan nih gitu. Jadi kita usahain kita tuh nyelipin jari mau kelingking kan lebih gampang sebenarnya, kan kecil. Nah terus kita tarik si puting kita keluar. Nah itu biasanya yang bikin lecet tadi sih pelekatan mulut bayinya tuh, dia udah nyengat keluar tapi posisinya nggak pas. Bikin sakit, bikin nyeri ibunya. Nah, atau posisi pelekatannya udah oke, tapi posisinya nggak pas. Ternyata bayinya posisinya begini, kepalanya begini. Jadi narik kan, Ngaruh. narik kan tuh. Mm-mm. Ya. Karena terlalu jauh kan ada spare di tangan. Oh, Nah, iya. karena kan kadang ibu tuh nggak selalu dapat edukasi di fasilitas kesehatan. Jadi pas ketemu kita karena dia mengundang ya kita harus ngasih lebih lah dengan durasi yang sama, tapi Iya. ilmunya dia dapat banyak. Nah kalau posisinya menyusui ya begini, kepalanya lebih tinggi, bokongnya agak rendah. Kenapa? Ya kalau dia nelen kan langsung Tuh. turun gravitasinya. Kalau begini nanti dia ngumpul semua di sini nih, kesendak lah Iya. dia. Karena posisi dia atau ada juga ya ibunya kan repot udah ini udah posisi bayinya begini, kepalanya nih miring, nggak bisa nelen, dia susah. Iya. Kayak kita minum aja miring gini kan susah nelen. Bisa ngira sebadan badannya. Badan miring, si badan kita posisi. Terus jangan payudara yang kita kejar-kejar ke bayi, ya bayi nih yang harus nyamperin payudara. Atau kalau kita ngajarin, maksudnya payudara kita kasih ke bayi, kita lama-lama begini posisinya. Iya, Bu. Sampai. Iya. Terus kitanya udah mau ganti posisi udah nggak bisa, terus akhirnya gini aja. Iya. Iya kan? Akhirnya selesai nyusu, bikin aku capek banget habis nyusu. Nah gimana pun posisinya begini, ikutin bayinya, nggak bisa. Kita harus yang ngarahin. Bundanya cari posisi nyaman, begini nyaman nggak? Aku pegel sih karena nggak biasa duduk tegak. Itu sendiran.
templokin bayi. Set. Jadi payudaranya di sini aja, bukan kemana-mana. Gitu kan? Posisi payudara misalnya di sini, kita mau ngangkat biar bawahnya nggak tertekan. Karena nanti kalau bawahnya tertekan kan bikin sumbatan juga tuh. Diangkat tuh, diraba. Kadang kalau misalnya mau lebih nyaman sebelum itu ya, unyung-unyung bahasanya tuh. Gini. Iya. Gitu. Kita tempel aja sih puting begini terus itu gini. Dari bawah kita gini. Lebih enak. Dan kita juga lebih peka tangan kita karena megang terus kan tiap hari payudara. Ini udah gundel. Nah, akhirnya bidan bisa nggak besok? Nah, gitu. Balik lagi ke situ. Nah, kalau udah nyaman udah. Bunda nyamannya posisi begini boleh kayak gini. Anterin bayinya ke kucing. Kalau misalnya mulutnya belum kebuka lebar, jangan dipaksa. Kalau mulutnya masih kecil kita paksa biar sodorin dia masuk, itu yang bikin sakit. Karena nanti dia seruput gitu kan, disedot gitu. Akhirnya ya cuma sininya doang yang isi. Iya. Areolanya enggak. Itu biasanya anak 5 meter sih. Berarti kalau mulut bayinya belum kebuka lebar, berarti dia belum mau nyusu dong, Kak? Belum tentu, karena dia belum tahu. Oh. Makanya kita belum perlu briefing sama si bayi. Oh iya. Dia bukan mulutnya lebar ya. Dia pintar. Kenapa waktu di kandungan diajak ngobrol pas udah lahir nggak diajak ngobrol? Didiemin aja. Dia kan di dalam kandungan bapaknya suruh ngobrol. Pas bayi udah lahir didiemin. Dia nggak ngerti, dia perlu briefing juga. Mulutnya harus gimana, dia posisinya belum pas nih, benar ya, mama belum nyaman. Nggak apa-apa mamanya ngomong sama bayinya gitu kan. Dia bentar ya, mama ini dulu minum dulu. Dia udah nangis teriak gitu kan. Kalau ada kita ya, Bun, mau saya pegang dulu, udah minum dulu boleh. Ngemil dulu bentar, nggak apa-apa. Kita tenangin. Karena kalau bayi teriak pun kita nggak boleh kasih susu. Nanti kesedak. Harus tenang dulu ya. Harus tenang. Terus nanti kalau misalnya kita biasain dia setiap nangis kita tempelin susu, itu akan bikin anak termindset bahwa harus nangis dulu kenceng baru dikasih. Apapun nanti dia. Kalau pernah lihat anak-anak kecil yang pada cranky di mall minta mainan teriak-teriak guling-guling, dia itu karena dia tahu senjata dia untuk dapetin sesuatu adalah nangis teriak baru dikasih. Sesimpel dari waktu masih susu. Akhirnya di mindset si bayi, bayinya sudah beranjak jadi anak, udah ngerti, udah paham, udah teriak-teriak. Nanti orang tua pada nanya, anak siapa sih? Gitu. Padahal kita yang ngajarin, nangis dulu deh, baru dikasih. Gitu. Itu parenting jadi masuknya kan. Ibunya jadi lebih happy lagi. Kenapa? Dapat ilmu parenting padahal ngambil layanannya laktasi. Gitu. Jadi ya jangan kalau aku sih untuk layanan pokoknya kita malah enak dan bisa mengedukasi itu lebih luas dibanding waktu kerja di rumah sakit. Padahal di rumah sakit kalau di home care kita punya waktu 1 jam buat kita, karena ibunya yang undang, bukan kita yang mau. Ibunya kan sebenarnya kita juga nggak kenal awalnya. Ibunya yang undang kita edukasi sesuai kebutuhan. Yang mau sharing lagi, yang mau nanya lagi dari kes-kes yang lain mungkin. Toiletnya di mana? Ya maaf, toiletnya lagi nggak bisa dipakai. Masjid kali sih. Ada di musola paling lagi di